Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channelku dengan like, subscribe, and share video-videoku. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelku karena aku punya banyak cerita dan berita viral buat kalian semua. Beberapa hari ini, ada kasus pembunuhan yang viral, yaitu kasus pembunuhan Asyong. Bagaimana kronologisnya? Di video ini aku akan menceritakan kepada kalian sebatas info yang aku dapat dari kepolisian. Jeffrey Wijaya alias Asyong, seorang pria berusia 39 tahun, ditemukan oleh warga tewas dengan kondisi mengenaskan. Mayatnya ditemukan di jurang Berastagi, tepatnya di kawasan Tahura atau Taman Hutan Raya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Suami dan ayah dari 3 orang anak ini diculik dan dianiaya hingga meninggal dunia. Menurut polisi dalam kasus ini, pelakunya melibatkan 16 orang pelaku. Kronologis pembunuhannya sebagai berikut. Tersangka utama, Edi Siswanto, bermain judi online bersama Dani dan menang. Dani harus membayar 766 juta rupiah kepada Edi Siswanto. Dan korban, Jeffrey Wijaya alias Asyong ini, adalah sebagai penjamin hutang. Setelah ditunggu-tunggu, tidak kunjung ada penyelesaian dari Asyong. Edi lalu memerintahkan tersangka lainnya untuk memancing korban keluar dari rumah. Tanggal 17 September pagi harinya, tersangka Edi Siswanto mengajak seorang oknum aparat untuk membantu menagih hutang kepada korban. Siang harinya, tersangka Edi memerintahkan tersangka lainnya bernama Handi untuk mencari cara memancing korban keluar dari rumah. Handi dan rekan-rekannya lalu mengatur siasat untuk menculik korban. Korban ini mempunyai bisnis jual beli mobil second dan pernah memasang iklan atau postingan tentang mobil yang dijual. Lalu mereka menelpon korban sehubungan dengan iklan tersebut, berpura-pura menjadi pembeli dan mengajak korban bertemu di luar rumah. Korban pun datang, tapi karena lokasi pertemuan di tempat yang terbuka dan ramai, akhirnya rencana penculikan tersebut gagal. Korban sempat pulang ke rumah. Menurut istri korban, Asyong sempat pulang ke rumah sekitar pukul 16.30 sore hari. Lalu tersangka yang berpura-pura jadi pembeli ini menelpon lagi, mengajak bertemu lagi, masih terkait masalah transaksi mobil. Korban pun setuju. Mereka lalu bertemu di tempat yang disepakati keduanya, di daerah pintu tol Bandar Slamet Medan. Dalam pertemuan kedua inilah korban diculik pada sore hari. Tersangka Handi sebagai penerima order terlibat dari mulai perencanaan, penganiayaan, pembuangan jenazah, hingga tahap konsolidasi. Adapun pelaku lainnya yakni Muhammad Dandi Syahputra, lalu Slamet Nurdin alias Tutak Arianto ikut berperan dalam menculik korban. Korban yang diculik oleh beberapa orang pelaku sempat dibawa berkeliling. Lalu para pelaku ini berganti mobil dan menuju lokasi eksekusi di Marelan. Di dalam mobil ini, para pelaku mengintimidasi korban. Mereka menuju ke gudang tembakau milik tersangka Weli. Di gudang tersebut korban dipukuli dengan menggunakan selang.
tangan diikat, mata ditutup lakban, serta diinjak pada bagian dada dan perut, sehingga korban berteriak keras. Sore harinya korban kemudian dibawa dengan menggunakan mobil Terios milik korban ke rumah kontrakan yang berjarak 1 kilometer dari gudang tembakau. Ada yang menyebut jaraknya adalah 3 kilometer, tapi yang paling banyak disebut adalah 1 kilometer. Lalu korban dianiaya lagi oleh para pelaku dengan cara memasukkan air ke mulut korban dengan gayung. Di rumah kontrakan tersebut, akhirnya korban tidak bergerak lagi. Korban sudah meninggal dunia. Korban meninggal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, jam 00.15 dini hari. Setelah korban meninggal dunia, para pelaku mulai panik. Para tersangka kemudian pergi ke kafe Nusantara di Amplas, sementara korban di dalam mobil. Para tersangka bertemu dengan Edi. Pada pukul 4 dini hari, jenazah korban dibawa ke daerah hutan di Tanah Karo, kemudian dibuang ke jurang sekitar 50 meter dari pinggir jalan. Mobil Terios milik korban disembunyikan di sebuah bengkel mobil di kota Medan. Selesai eksekusi, mereka menghancurkan alat komunikasi supaya tak terdeteksi. Ada 8 HP yang dibuang ke sungai. Dan pada hari itu juga, jenazah Asyong ditemukan warga tewas mengenaskan di jurang jalan Medan Berastagi kilometer 54-55 Desa Ndolu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Hari Jumat tanggal 18 September 2020, duka yang sangat mendalam dirasakan Lisa, istri korban. Istri dan keluarga korban sangat syok. Menurut istri korban yang melihat jasad korban, suaminya disiksa, dibakar hidup-hidup. Dia mengatakan begitu karena melihat bagian paha suaminya dalam badannya hancur, begitu juga kepalanya. Ini gak bisa dibayangkan sadisnya. Menurut sang istri, pada hari kejadian itu, tepatnya jam 7 malam, dia menelpon suaminya untuk menjemput anak-anak. Tapi korban tidak mengangkat telepon. Menurut istri korban, status WhatsApp suaminya terakhir online jam 18.45. Ia pun menunggu kepulangan suaminya sampai jam 1 dini hari. Sang istri dikabarkan sempat kerasukan arwah suaminya. Pada saat kerasukan arwah korban, dia berkata bahwa dirinya sakit di bagian dada. Menjerit lalu berkata, "Mak, sakit dadaku." Banyak orang datang sambil nangis. "Di sini dingin." Istri korban terus mengucapkan kata-kata, "Kenapa mereka tega? Jahat kali. Aku tersiksa kali." Itu terus diucapkannya. Terus ia ngomong, "Mereka kok gitu? Jahat kali. Dingin kali." Sedih teman-teman. Kita hanya bisa berdoa semoga keluarga korban diberi kekuatan. Oke, lanjut. Hari Senin tanggal 21 September 2020, personel tim Jantaras Polda Sumut berhasil mengungkap kasus pembunuhan Asyong. Pelaku ditangkap secara terpisah di kawasan Desa Makmur, Sibolangit dan Pancur Batu, Deli Serdang. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 mobil Terios milik korban, 2 mobil Avanza milik para pelaku, 1 kalung milik korban, 3 handphone milik korban, 8 handphone rusak dan 1 spray. Pelakunya ada 16 orang, 15 diantaranya sudah diamankan Polda. Salut untuk kepolisian yang begitu cepat mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Menurut keterangan dari kepolisian dalam menjalankan eksekusi tersebut, Edi menjanjikan uang sebesar 15 juta rupiah per orang. Namun, uang yang dijanjikan oleh Edi belum ada diterima para pelaku. Aku
aku dan timku turut berduka cita atas kematian korban. Semoga arwah almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Baiklah teman-teman, sekian cerita kita hari ini. Jangan lupa subscribe channelku. Kita ketemu lagi di next video di lain cerita. Tetap sehat, tetap semangat. See you guys on my next video. Bye.